Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya ketua kelompok dari proyek pengolahan limbah kotoran ternak untuk dijadikan sebagai biogas dan sebagai pengganti pupuk pertanian. Nah, dengan saya Wahyudi Suryadi Wibowo. Nah, kali ini saya akan menjelaskan penggunaan software Microsoft Project dalam menentukan CPM, yaitu Critical Path Method, pada project yang kami jalankan. Nah, di sini di laporan kita sudah menggunakan PERT. Nah, tapi kekurangannya itu hanya metode PERT itu hanya mengetahui jumlah periode pengerjaan untuk estimasi schedule-nya. Tetapi kita tidak bisa mengetahui estimasi kapan waktu itu selesai. Nah, jadi yang seperti kita tahu, kalau metode PERT itu hanya mengetahui jumlah lama waktu pengerjaan, tidak tahu kapan selesai, karena kita tidak bisa memproses di PERT itu seperti waktu kapan terjadi hari libur atau terjadi slack atau lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di metode CPM ini menggunakan software Microsoft Project, kita bisa mengetahui jumlah waktu, ada delay atau lain sebagainya. Nah, kita mulai di bagian halaman sebelah kiri ini ada bagian untuk menulis tugas-tugas atau aktivitas yang akan kita lakukan selama proses. Nah, sampai di bawah di sini cara pengerjaannya itu kita membuat kode 1.1 itu untuk level 2-nya, kemudian level 1-nya, kemudian di sini 2.12 itu untuk level yang tadi, mohon maaf, yang 1.1 itu adalah untuk level 1-nya, menjelaskan secara besar apa saja. Jadi di sini ada 1, 2, baru 3, 4, 5, dan 6. Nah, ya, sampai 1.6. Berarti ada 6 tugas garis besarnya. Kemudian di setiap level 1-nya itu terdapat yang lebih terperinci, yaitu level 2-nya. Nah, kemudian bagian aktivitasnya. Nah, di sini yang akan kita tentukan waktunya di sini pada aktivitasnya, bukan pada level 1 atau level 2. Nah, yang aktivitas ini disebut work WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, kita tentukan. Nah, jadi di sini saya sudah menentukan di WBS. Jadi yang kalau terlihat itu fontnya agak tipis ya. Beda sama yang ini, dia warnanya bold. Jadi di sini kita tidak akan mengedit durasi waktunya. Nah, di sini ada 14, 17. Nah, jadi bagaimana ini kita bisa membuatnya ini? Itu kita bisa membuatnya menjorok ke dalam dan menentukan itu suatu bagian dari WBS dari suatu level. Nah, kita bisa menggunakannya dari sini. Nah, index task. Jadi secara otomatis jika kita klik ini, dia akan masuk seperti nge-tap ke bagian dalam. Nah, dan otomatis akan seperti ini. Nah, sebelum kita masukin waktunya itu, ada baiknya mengganti task modenya itu menjadi auto schedule, sehingga nanti saat kita masukin waktunya, durasinya, nah start to finish-nya itu akan otomatis menghitung sendiri. Nah, kalau bisa juga dengan cara manual, tapi nanti kita harus menentukan start waktunya, finish-nya sendiri. Tapi kalau auto schedule, dia akan langsung menghitung. Nah, kita sudah menentukan tanggalnya, dan finish-nya nanti akan
dijumlahkan dengan waktu durasinya, seperti itu. Saya sudah mengisinya, ada yang aktivitasnya itu mencari desa yang memiliki banyak hewan ternak itu sebanyak 14 hari, menentukan suatu desa untuk melanjutkan program selama 7 hari, mensosialkan pengadaan program 1 hari, melakukan perizinan kepada RT setempat 2 hari, hingga sampai mengidentifikasi masalah setelah digister yang nanti kita bangun itu selesai. Jadi jadi di sini sebetulnya kita tidak bisa mengetahui durasi totalnya ya, karena tidak ada Zoom. Nah, tapi yang penting adalah di sini. Nah, bagian part-nya. Nah, jadi kalau di part itu tidak ada timeline-nya. Nah, tapi di CPN ini ada timeline-nya. Jadi kita bisa mengetahui. Nah, jadi proyek kami itu dimulai dari 4 Oktober 2020 hingga 24 Maret 2021. Nah, itu kita bisa mengetahui kapan selesai waktunya. Nah, di sini terlihat bagian pengerjanya itu pada garis biru ya. Nah, dan tandanya ini adalah finish to start. Jadi bila kegiatan 1 sudah selesai, baru akan dilanjutkan kegiatan 2. Oke. Nah, setelah tadi kita udah nentuin semua waktu dan durasinya, semua task name dan durasinya, kita menentukan predecessor. Nah, predecessor ini untuk kita mengetahui kegiatannya itu dilakukan saat kapan dan ingin berjalan kapan. Jadi kita bisa menentukan waktunya itu, pengerjaannya itu bisa di waktu yang bersamaan. Contoh, salah satunya nih. Nah, di sini membangun penampungan kotoran. Nah, di sini terlihat waktunya itu mana ini? Kok nggak keluar? Ya, mulai dari 18 Desember hingga 1 Januari 2001. Nah, tapi di bagian bawahnya melakukan instalasi pipa menyalurkan biogas ke rumah warga. Itu dari 28 Desember hingga 6 Januari 2021. Ya. Terlihat bahwa di sini pengerjaan yang di atas ini masih belum selesai, tapi sudah dimulai pengerjaan ini. Pengerjaan melakukan instalasi yang di bawahnya ini. Nah, jadi untuk itu kita bisa mengaturnya dari predecessor. Di mana 28F kurang 1 itu untuk 30F kurang 5D itu berarti kegiatan yang ke-30 ya, yang seperti ini 30 dikurangin 5 hari. Jadi terdapat 5 hari sebelum pengerjaan yang di atas ini, membangun penampungan ini selesai, sudah dimulai melakukan instalasi pipa penyaluran. Nah, seperti itu. Oke, sepertinya sudah cukup jelas di bagian timeline-nya. Nah, kita akan ke bagian resource sheet. Di sini kita untuk menentukan pembiayaan dan atribut resource apa aja yang kita gunakan. Nah, di sini jadi kita menggunakan 5 tukang, di mana 5 tukang ini ya yang terjun langsung untuk melakukan pembangunan. Ada pengerjaan desain, instalasi, tipenya work, pekerja semua. Nah, di sini sudah ada cost use-nya, tukangnya itu 50.000 per harinya dengan waktu standar ya. Jadi yang sudah kami tentukan itu dari jam 8 hingga jam 2 siang. Nah, pengerjaannya pengerjaan desain itu untuk 1 kali saja 600.000. Pengerjaan instalasi itu dilakukan oleh 1 orang, jadi seorang ahlinya 350. Nah, kemudian kita masuk ke bagian
peralatan yang digunakan, materialnya yang untuk dilakukan pembangunan. Nah, di sini dilakukan pembelian tandon air 250 liter, tandon air 550 liter, semen pasir dan sebagainya, hingga ada konsumsi. Nah, kemudian ada inisial. Nah, inisial ini untuk membedakan ataupun mempersingkat resource name nantinya. Nah, kita di sini tulis max untuk pekerja itu digunakan 100% semua. Ya. Baru cost sudah, akurat sudah. Nah, jika sudah kita isi semua ini, balik lagi ke Gantt chart, kita untuk menentukan resource-nya yang mana saja digunakan. Seperti ini. Saat mengundang seluruh warga RT 35, itu kita menyediakan konsumsi untuk warga-warganya. Untuk panitianya. Nah, baru kemudian kita assign resource, kemudian masukkan jumlah unitnya 50 unit. Nah, nanti kos satuannya itu 15.000 per satu konsumsinya yang disediakan. Jadi nanti akan otomatis terhitung 50 unit dikalikan kos. Nah, kalau sudah kita tentukan plus, ya sama seperti ini, sudah ada bata merah. Nah, di sini kita melakukan pembelian bahan baku, berarti kita lakukan assign resource. Nah, bata merah sebanyak 640 unit, cangkul. Nah, di sini harga satuannya ada 525 perak, 35.000. Nah, hingga ke bawah, apa saja yang kita perlukan. Nah, tab 700 1.000 sampai tip keran 5.000. Jika sudah kita tentukan, kita close. Nah, setelah kita menentukan ini, baru kita menentukan free select-nya. Nah, di sini bisa terlihat free select-nya 0, berarti tidak ada terkendala. Nah, di sini early start dan late start-nya itu sama, sehingga free select-nya itu atau total select-nya itu adalah 0 hari. Ya, bisa dilihat sama juga di sini early finish dan late finish itu waktunya sama, sehingga membuat select-nya itu hanya 0 hari. Berarti di sini pengerjaan yang dilakukan dalam proyek ini dilakukan pada tepat waktu, begitu. Nah, sekarang di bagian indikator ini terdapat warna merah bergambar orang. Nah, di sini ada peringatannya, the stack has overlooked resource, right? Click for option. Nah, kita lihat. Nah, itu masalahnya adalah terjadi kekurangan orang karena resource orang itu sedang melakukan pada pengerjaan yang sebelumnya, namun juga menyambi ke pengerjaan yang berikutnya, sehingga atau dalam kata arti lain, kita itu sebetulnya sedang kekurangan orang. Untuk mengatasi masalah tersebut, nah, di worksheet-nya kita bisa, di resource-nya kita bisa menambahkan orangnya. Jadi di tukang satu itu yang awalnya 1 orang, kita tambahkan menjadi 2 orang. Nah, ini yang awalnya warnanya merah. Nah, sekarang menjadi warna hitam. Nah, terlihat ini sudah tidak ada lagi peringatannya. Nah, sama dengan nomor 2, kita jadikan 200%, artinya unitnya jadi 2 orang. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi warna merahnya. Balik lagi ke Gantt chart. Ya, sudah tidak ada lagi warna merahnya. Nah, begitu. Jadi project yang kami lakukan ini sudah tidak ada memiliki masalah lagi, mulai dari timeline-nya, baru resource-nya, hingga sampai pengerjaan selesai dengan sempurna. Oke, begitu kira-kira presentasi tutorial Microsoft Project dan presentasi mengenai project kami tentang pengolahan limbah ternak
menjadi biogas dan sebagai substitusi pupuk di pertanian. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.